Lanjut ke bagian 2. Jadi setelah di bagian pertama kita memotong untuk bagian depan. Selanjutnya kita memotong untuk pola bagian belakangnya. Jadi untuk pola bagian belakang teman-teman bisa menggunakan karton utuh atau enggak setengah karton. Jadi terserah. Kalau mau ngirit kita buat satu karton. Hal yang pertama kita lakukan adalah menempel pola pada bagian depan tadi yang sudah jadi. Kemudian kita masukkan kurang lebih di 1,5. Ya kita kira-kira 1 cm aja lah. Kita buat 1 cm. Kemudian kita tindih dulu bagian depan dan bagian belakang agar tidak berubah. Selanjutnya kita mulai menitik untuk bagian pundak bagian belakang. Jadi dari bagian ini ini adalah garis bagian depan tanda panasnya ini. Kita masukkan kurang lebih mungkin 1,2 atau enggak 1 cm nggak apa-apa. Jadi dari badan ini kita bawa ke sana itu kurang lebih 1,2 mili. Selanjutnya kita titik bagian pundak. Jadi pundak pertama teman-teman titik 4 cm dari garis tanda panah ini. Saya titik dulu 4 cm. Kita titik 4 cm. Kita titik 4 cm. Kemudian bagian sebelahnya sama, kita titik 4 cm. Kemudian kita pertemukan garis yang 4 cm tadi. Nah, jika sudah, kita naikkan 2 cm. Jadi ini adalah untuk turunnya pundak bagian belakang. Oke. Semoga bisa dipahami. Jadi dari 4 kita ukur dari sini 4 cm ke atas. Kemudian kita naikkan 2 cm untuk turun pundak. Jadi mungkin cara setiap orang berbeda. Teman-teman tinggal mengikuti langkah yang menurutnya mudah untuk dipahami. Lanjut, tadi pundak itu kita buatnya kan 15. Jadi kita titik 15 cm dari garis ujung badan bagian belakang. Kita titik 15. Kita titik 15 cm. Kemudian untuk bagian leher kita buat sama, kurang lebih 6 cm. Kita titik 6 cm-nya. Lalu kita pertemukan bagian pundak dulu. Dilanjut dengan ukuran lehernya. Jadi kalau leher itu biasa saya menggunakan kapur. Jadi mungkin saya buatnya itu di kurang lebih seperti ini. Jadi kita bentuk kira-kira aja. Setelah itu kita pertemukan kerung depan dan kerung belakang. Jadi titik kerung ini, titik kerung depan kita pertemukan dengan titik pundak bagian belakang. Jadi teman-teman bisa kira-kira sendiri. Intinya lebih dari badan depan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kalau ada selisih itu mungkin kalau saya kira-kira itu setengah senti dari bagian depan. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian di sini teman-teman bisa langsung potong, tapi mungkin lebih jelasnya saya akan jiplak lagi. Kita jiplak bagian depannya. Di sini sebenarnya bisa langsung dipotong, tapi saya memberi contoh untuk menjiplaknya. Dan ini adalah tampak pola bagian belakang.
Setelah itu kita tinggal memotong pola bagian belakang. Oke, mungkin semoga bisa dipahami. Nah, untuk yang membuat pundak, untuk pundak anak kecil ini di sini mungkin kita buatnya di 8 cm. Kalau dewasa itu saya buatnya 12, mungkin di 7. Kita buatnya di 7 cm aja. Tapi kalau teman-teman dirasa kurang turun atau nggak kurang lebar bagian pisah pundak ini, teman-teman bisa turunkan sendiri. Kemudian kita garis dengan menggunakan garis siku. Kita pertemukan garis tadi yang kita turunin 7 cm. Nah, ini adalah pundak. Jadi nanti saya bikin videonya itu kita buat dengan pundak yang terputus. Di sini kita tinggal memotong pola bagian belakang. Mungkin kalau teman-teman yang masih bingung bisa bertanya di kolom komentar. Kemudian kita potong mengikuti garis. Begitupun bagian kerung lengan bagian belakang, dilanjut ke bagian leher, lalu kita tambah 1 cm untuk bagian pundaknya. Di sini kita tambah 1 cm seperti ini. Ini adalah badan belakang, BLK. Sekarang hal terakhir adalah kita membuat pola bagian lengannya. Jadi yang kita siapkan adalah karton. Jadi untuk pola tangan itu usahain teman-teman buatnya utuh. Nah, oke. Kita lipat kertas 2 secukupnya. Lalu kita garis. Kita buat garis lurus dulu. Kemudian kita ukur panjang tangan. Jadi panjang tangan tadi itu yang saya tulis, panjang tangan itu 15. Kita ukur 15 cm, kita tambahin 1 cm untuk kampuhnya. Jadi panjang tangan 15, kita tambah 1 untuk kampuh, jadi 16 cm. Kita buat dulu 16 cm. Ini adalah panjang tangan 16 cm. Kemudian kita pertemukan garis, lalu kita tambahin untuk lipatannya kurang lebih kalau saya biasanya tuh saya tambahin 1 penggaris saja, tapi untuk ukuran itu biasanya 3,5 sampai 4 cm. Oh, di sini 3,5. Jadi panjang tangan kita tambah untuk kampuhnya. Nah, setelah itu titik keliling pada kerung tadi kan 17. Itu adalah ini teman-teman ya, kerung bagian depannya 17. Kita ingetin 17. Kemudian kita kurangin 2 cm. 17 kita kurangin 2 cm itu kurang lebih di angka 15. Kita titik. Nah, untuk turun kerungan bisa dibuat di angka 8 atau enggak 7 cm. Jadi mungkin di sini saya buatnya itu 7 cm aja karena ini anak kecil. Kemudian setelah kita titik ini, jadi di sini tadi kan 15. Untuk kerung
Untuk kerung pola tangan itu kita buat aja 17, kita samain, kita kurangin 2, 15 cm. Kemudian kita turunin 7 cm dari titik bagian ini, kita turunin 7 cm. Lalu kita pertemukan ujung dan garis tanda tambah tadi. Nah, selanjutnya untuk bagian kerung pada tangan, di sini teman-teman ukur dulu. Jadi kira-kira di sini 16 kita bagi 2, 8 cm. 16 kita bagi 2, 8 cm. Kemudian 8 ini kita titik di tengahnya, jadi 4 cm. Jadi 8 ini tengahnya, ini adalah bagian tengah. Kemudian dari bagian tengah ke bagian ujung kita bagi 2, 4 cm. Lalu kita membentuk lekuan, kurang lebih teman-teman bisa kira-kira sendiri. Nah, jadi sebentar. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ke bagian tengah tadi, antara ujung dan tengah, kita mulai masuk untuk bagian tangannya. Semoga bisa dipahami. Jadi di sini tuh kita bentuk kurang lebih seperti ini. Kemudian di bagian tengah ini kita naik. Lalu kita bentuk seperti ini. Selanjutnya kita tinggal mengukur. Jadi yang kita butuhin itu kan tadi 17 cm. Kita ukur dari ujung. Kemudian kita mengikuti lekuan. Nah, di sini ketemu angka 17 cm. Jadi teman-teman bisa ukur dari ujung. Kemudian ke bagian atas. Nah, di sini sudah ketemu angka 17. Jadi mungkin 17 ini adalah garis. Jadi mungkin lebihnya itu mungkin di 3 mili. Lalu hal terakhir adalah kita menentukan titik lingkar tangan. Jadi lingkar tangan di sini sama, kita tambah 1 cm. Lingkar tangan itu kita tambah 1 cm. Jadi 12 kita tambah 1, 13. Nah, ini adalah lingkar tangan pada pola baju anak. Jadi kita titik aja kurang lebih di 13 cm. Nah, mungkin di sini jika dirasa kurang kecil atau enggak terlalu kurang besar, teman-teman bisa kira-kira sendiri. Di sini kita tinggal pertemukan dengan menggunakan garis pinggul. Lalu kita keluarkan kurang lebih mungkin di seperti ini, kita buat miring. Nah, selanjutnya kita tinggal memotong pola lengannya tadi. Jadi untuk bagian kerung ini teman-teman bisa kira-kira sendiri. Di sini sudah kita tambahin kampuh. Oke, di sini adalah pola lengan sudah selesai. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini ketika kita gelar. Nah, untuk bagian depan teman-teman bisa kurangin. Jadi kalau saya kira-kira itu kita kurangin itu mungkin di 1 cm. Kemudian turun hingga sejajar. Nah, ini untuk kerung bagian depan. Jadi depan dan belakang itu kita buat berbeda agar baju itu tidak mengembung pada bagian depannya. Jadi kurang lebih itu saya kurangin mungkin di setengah senti. Oke.
Jadi pola depan dan belakang ada selisih. Jadi ini adalah bagian depan dan ini adalah bagian belakangnya. Kemudian untuk bagian depan teman-teman bisa beri tanda ketika kita motong itu biar nggak bingung. Jadi yang tengah yang kita silang ini adalah pola untuk bagian depannya. Oke, sekian dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jadi di video berikutnya kita akan menjahit untuk kemeja anak. Oke, sekian dari saya dan jangan lupa bantu channel saya berkembang dengan cara menekan tombol subscribe di channel YouTube saya. Salam kreator dan terima kasih.